Subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Ribuan pemudik motor nekat menerobos penyekatan di Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Pemudik asal Tangerang terjaring dalam operasi penyekatan di Grobogan, Jawa Tengah. Ratusan karyawan PLN di Nusa Tenggara Barat berunjuk rasa tuntut pembayaran THR. Selamat siang pemirsa, saya Stefani Patricia kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dari informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Loviana Dian. Lovi, ada informasi apa saja hari ini? Baik, halo Stefani dan juga pemirsa, hari ini kami memiliki informasi terkait seorang warga yang viral di media sosial ini lantaran mengajak warga lainnya tetap mudik. Nah, selain itu aparat Reskrim Polres Jembrana juga menangkap 3 pelaku pemalsu surat keterangan bebas COVID-19 yang dijual untuk pemudik. Pemirsa, inilah iNews yang selengkapnya. Ribuan pemudik motor blokade ruas jalan Pantura di Karawang, Jawa Barat karena dilarang melintas pos penyekatan mudik, antisipasi penerobosan polisi pertebal penyekatan dan menambah personil pengamanan. Ribuan pemudik motor ini memblokade ruas jalan jalur mudik Pantura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dini hari tadi. Mereka sengaja memblokade jalan sebagai siasat agar polisi membuka penyekatan dan mengizinkan mereka melintas. Antisipasi terjadinya penerobosan, polisi pertebal titik penyekatan dan menambah personel pengamanan di lapangan. Karena kalau kita start, dua arah kan ada kebo, tidak bisa jalan sama sekali. Nah, sehingga kita atur sedemikian rupa. Memang ada yang kita loloskan, bukan berarti bebas, tapi di pos berikutnya nanti kita akan berbuat di sana, diputar balikan di sana. Apabila diketemukan oleh petugas akan langsung diamankan. Meski penyekatan diperketat, masih ada saja oknum yang memprovokasi pemudik untuk menerobos pos penyekatan. Di tengah kemacetan, oknum ini lantas diamankan petugas. Dari hasil pemeriksaan, provokator ternyata positif menggunakan obat terlarang. Ada 2 orang yang kita amankan. Yang pertama memprovokasi untuk pemudik melawan arus, dan kemudian kita amankan, kita temukan ada indikasi seperti menggunakan obat-obatan terlarang. Kita bawa ke Polres, kita cek dan ternyata betul yang bersangkutan positif obat-obatan terlarang. Sementara ratusan pemudik yang terjaring di posko penyekatan Karawang harus menjalani rapid test yang disediakan petugas kesehatan. Dari hasil pemeriksaan, belum ditemukan pemudik yang positif COVID-19. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Ribuan pemudik motor nekat berusaha menerobos jalur penyekatan di Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ironisnya, aksi ini justru didukung oleh warga setempat. Ribuan pemudik yang didominasi pemotor memadati Jalan Urip Sumoharjo, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dini hari tadi. Tingginya antusiasme warga untuk mudik lebaran membuat jalanan dipenuhi pengendara. Tak sabar, sejumlah pemudik nekat mencoba menerobos posko penyekatan. Petugas jaga dibuat kewalahan dengan ulah nekat pemudik. Ironisnya, aksi nekat pemudik ini justru didukung oleh warga sekitar. Warga menyoraki dan menyemangati pemudik yang berusaha menerabas posko penyekatan demi bisa mudik ke kampung halaman. Biar sampai tujuan, kasihan Pak, pengen pulang, kumpul sama keluarga loh. Alasannya kenapa Bu ngedukung orang mudik? Ya lihat orang-orang kasihan, sama aja.
Biasanya sekali, tahun kemarin nggak boleh, sekarang nggak boleh. Kapan lagi pulang? Terus ini Sempat terjadi kericuhan antara warga dan petugas, namun kondisi bisa segera kembali kondusif. Imbas dari penumpukan pemudik di jalur penyekatan Kedung Waringin, Polres Metro Bekasi Kota mempertebal pos penyekatan bagi pemudik yang hendak masuk wilayah Kabupaten Bekasi. Ini artinya kita menyekat kembali, memperkuat kembali penyekatan supaya betul-betul tersaring, jangan sampai masyarakat yang mudik ini bisa lolos dari kota Bekasi. Dan sejauh ini ada berapa tambahan pos penyekatan dan? Tambahannya ada 2, satu di sini, satu lagi di Tongyang. Penyekatan dilakukan sebagai tindak lanjut larangan mudik oleh pemerintah demi mengantisipasi penyebaran COVID-19 di kampung halaman dan terciptanya klaster mudik lebaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ainus melaporkan. Baik, pemirsa dan juga Stefani, ini di antara pemudik tadi ada banyak juga yang warga yang menonton. Nah, dihimbau ini untuk warga sekitar agar tidak juga berkerumun melihat para pemudik motor tadi ya. Sangat disayangkan tentunya bahwa masih banyak pengendara yang mencari celah untuk lolos dari penyekatan supaya bisa mudik. Dan untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah terhubung dengan Armalina di kawasan Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Ya, selamat siang Armalina, seperti apa kondisi di pos Kedung Waringin siang hari ini? Ya, Stefani, Lovi dan juga pemirsa, berbeda dengan situasi tadi malam untuk di Jalan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi, siang ini sudah kembali normal, begitu artinya ramai lancar, tidak terjadi kepadatan seperti pada tadi malam. Dan memang dari petugas sendiri ini menjelaskan bahwa memang ada penurunan pengendara yang melintas jika dibandingkan pada malam hari. Jika pagi ini tercatat ada 1.500 kendaraan yang melintas, ini berbeda pada tadi malam ada sekitar 12.000 pengendara yang melintas di Jalan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi maksud kami. Dan memang ini juga menjadi fenomena bagi pemudik yang melintas untuk ke arah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah yang melintas di jalur Pantura ini karena mereka biasanya mencari celah untuk menerobos adanya penyekatan petugas yang berada di jalur ini pada malam hari. Namun dari petugas sendiri ini sebenarnya juga tetap melakukan penjagaan selama kurang lebih 24 jam bagi para pemudik yang akan melintas di sini, di mana kendaraan yang lewat ini akan diminta untuk menunjukkan SIKM mereka ataupun adanya surat dinas mereka, apakah mereka akan memang bekerja di daerah Karawang ataupun tidak. Namun seperti yang kita ketahui pada tadi malam, ini banyak sejumlah pengendara motor yang akhirnya mereka mencoba menerobos untuk di jalur penyekatan di Kedung Waringin Kabupaten Bekasi ini, sehingga sempat ada bentrok antara petugas dan juga pemudik. Dan pada pagi ini juga akhirnya untuk pengamanan ini ditebalkan, yang tadinya sekitar ada 80 petugas yang berjaga, namun pagi ini ditambahkan menjadi 150 petugas. Stefani dan juga Lovi. Baik, terima kasih Armalina, laporannya langsung dari Kedung Waringin, Bekasi, Jawa Barat. Ribuan pemudik sepeda motor yang nekat pulang ke kampung halamannya tertahan penyekatan di jalur Pantura perbatasan Subang Karawang. Setelah tertahan beberapa jam, petugas akhirnya berhasil memutar balik para pemudik. Ribuan pemudik sepeda motor ini tertahan di pos penyekatan jalur Pantura perbatasan Subang Karawang, tepatnya di Gamon, Kecamatan Patok Besi, Subang. Penjagaan ketat dari petugas kepolisian membuat ribuan pemudik yang nekat pulang kampung ini tak bisa melintas. Pemudik motor memilih berdiam diri menutup jalur hingga mematikan mesin kendaraannya. Mereka menunggu petugas membuka penyekatan agar bisa melanjutkan perjalanan mudik dan bisa berlebaran di kampung halaman. Tujuan mudiknya ke Jawa Tengah sih, Jawa Tengah sama. Dari mana? Dari Karawang sih. Dari Karawang? Iya. Udah mulai dari sana jam berapa tuh? Tadi dari jam 8. Jam 8 dan udah stay di sini tuh kita udah nunggu 3 jam. Sementara dampak dari tertutupnya jalur ini, arus lalu lintas mengalami kemacetan sangat panjang. Bahkan kendaraan truk yang terjebak di antara ribuan motor memadati jalur Pantura, menambah panjang kemacetan.
Setelah tertahan beberapa jam, petugas akhirnya berhasil memutar balik ribuan pemudik tersebut. Bahkan petugas menyiapkan ranjau paku untuk menghalau pemudik yang nekat. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, Anyus melaporkan. Sebanyak 16 pemudik asal Tangerang diamankan petugas saat terjaring dalam operasi penyekatan di Grobogan, Jawa Tengah. Petugas menemukan seorang ibu hamil bersama sepeda motor dan sejumlah barang yang diangkut ke dalam truk. Sebuah truk berpengangkut belasan orang terdiri dari wanita dan anak-anak terjaring dalam razia operasi penyekatan di Jalan Semarang, Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. Saat diperiksa, petugas juga mendapati belasan penumpang beserta 4 sepeda motor dan sejumlah barang ada di dalam truk. Kepada petugas, pemudik mengaku hendak mudik dari Tangerang menuju Grobogan, Jawa Tengah. Kami menemukan satu truk yang ngangkut barang, namun setelah tadi kami cek, rupanya berisi 16 orang, terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Kami identifikasi dulu dari drivernya, dari sopirnya, kemudian dari penumpang, dan dari muatan-muatan memang indikasi memang dari Tangerang, yang tujuan ada yang ke Blora dan ada tujuan yang ke wilayah Kabupaten Grobogan. Oleh petugas, seluruh penumpang truk didata dan menjalani rapid test antigen di lokasi penyekatan. Setelah dinyatakan negatif COVID-19, ke-16 pemudik ini diminta untuk kembali ke wilayah masing-masing. Untuk sementara, polisi terpaksa menahan kendaraan truk selama 14 hari ke depan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, Anyus melaporkan. Suasana lalu lintas di sekitar pos penjagaan perbatasan Jakarta Bekasi di kawasan Kalimalang, Jakarta Timur siang ini terpantau normal. Petugas yang berjaga tidak melakukan pemeriksaan kepada kendaraan yang melintas. 2 hari jelang Idul Fitri, situasi di kawasan Kalimalang perbatasan Jakarta Bekasi terpantau normal. Siang ini tidak ada kenaikan volume kendaraan. Petugas menyatakan puncak dari arus mudik adalah malam tadi. Data yang tercatat ada 107 kendaraan yang diperiksa dan 50 kendaraan diputar balikan. Kendaraan yang diputar balikan adalah kendaraan yang terindikasi melakukan perjalanan mudik dan kendaraan yang tidak melampirkan dokumen dengan lengkap. Sementara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 2 hari jelang Idul Fitri, penyekatan bagi pengendara yang lewat jalur tol Cikarang menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat terus diperketat. Jika dibandingkan dengan kemarin, jumlah kendaraan yang diputar balikan petugas karena tidak membawa dokumen perjalanan yang sesuai mengalami penurunan. Namun diperkirakan kepadatan di jalur ini akan kembali meningkat malam hari nanti. Mengingat hari ini merupakan hari terakhir masuk kantor sebelum cuti bersama. Mengantisipasi kepadatan, personil kepolisian akan ditambah untuk berjaga di jalur ini. Lalu bagaimana pantauan terkini di 2 titik penyekatan mudik? Segera kita bergabung dengan Bunga Cinka di Kalimalang dan Ririn Oktaviani di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Kita ke Bunga Cinka terlebih dahulu. Bunga, apakah pada 2 hari jelang Lebaran ini ada peningkatan volume kendaraan di sana? Ya, Lovi, Stefani dan juga pemirsa, menjelang Hari Raya Idul Fitri saat ini terpantau tidak ada kenaikan ataupun melonjaknya jumlah kendaraan di Kalimalang perbatasan Jakarta Bekasi ini. Memang sejak pukul 9 pagi tadi lalu lintas terlihat normal dan juga tidak padat seperti itu. Kami mendapatkan informasi tadi petugas gabungan ada sekitar 25 hingga 30 personel gabungan Dinas Perhubungan, TNI Polri dan juga Satpol PP yang bertugas setiap harinya untuk melakukan penyekatan di kawasan ini. Memang kami mendapatkan data yang telah kami peroleh dari pukul 12 malam hingga pukul 6 pagi tadi sudah ada 54 kendaraan yang diperiksa dan juga sudah ada 6 kendaraan yang diputar balikan seperti itu. Masih sama seperti sebelumnya, kendaraan yang diputar balikan ini teridentifikasi melakukan perjalanan mudik dan juga tidak melengkapi dokumen seperti tidak membawa surat keterangan dinas, SIKM dan juga
tidak membawa hasil swab negatif seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut sudah ada rekan kami Ririn di Cikarang. Ririn, silahkan dengan laporan Anda. Ya Bunga, sama seperti penyekatan di jalur Kalimalang, begitu juga di jalur tol Cikarang Barat ini sejak pagi hingga siang hari ini masih terpantau normal. Meski begitu 2 hari jelang Lebaran, petugas terus memperketat pemeriksaan kendaraan pemudik dengan memeriksa dokumen perjalanan di gerbang tol Cikarang Barat kilometer 31. Data yang kami dapatkan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, memang terjadi penurunan kendaraan yang melintas di jalur ini. Namun diprediksi bahwa malam hari nanti akan kembali terjadi peningkatan mengingat hari ini merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan esok telah memasuki yakni cuti bersama Lebaran. Oleh karena itu nantinya petugas akan semakin memperketat untuk pemeriksaan dokumen kendaraan bagi calon pemudik yang akan melintas menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat melalui gerbang tol Cikarang Barat ini. Tidak hanya kemudian kendaraan pribadi saja yang akan diperiksa satu persatu, namun juga nanti truk yang disinyalir nanti membawa para pemudik ini menuju ke kampung halaman. Jika nantinya kemudian kendaraan mengalami kepadatan di jalur ini, maka secara situasional nanti petugas akan dipertebal untuk mempercepat adanya pemeriksaan kendaraan dan juga pemeriksaan dokumen perjalanan, dan juga nantinya juga terus berkoordinasi dengan pos-pos penyekatan yang ada di jalur arteri. Lofi dan juga Stefani. Baik, terima kasih Ririn Oktaviani melaporkan dari Cikarang Barat. Sebelumnya ada Bunga Cinka dari Kalimalang. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang warga viral di media sosial lantaran mengajak warga lainnya tetap mudik. Selain ajakan mudik, video pendek ini juga memprovokasi warga menerobos blokade polisi di jalan. Kepada saudara-saudaraku semua yang sedang mudik, dimanapun antum berada, terus mudik. Ini adalah video pendek dari seorang warga yang mengajak warga lainnya mudik. Di dalam video ini pun warga yang merupakan mantan wakil ketua FPI Aceh memprovokasi warga lainnya agar menerobos blokade penyekatan dari kepolisian. Aksi provokatif ini sempat ramai di media sosial. Tidak membutuhkan waktu lama, polisi mengamankan pelaku di kediamannya di kawasan Aceh Besar. Tanpa perlawanan, pelaku yang bernama Wahidin ini dibawa ke Mapolda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut. Tidak sependapat dengan hal tersebut, nah sehingga mengajak masyarakat untuk penyekatan-penyekatan ini dilawan, kalau perlu ditabrak. Nah, terus menganggap rezim pemerintah itu adalah komunis. Nah, ini yang terkena dalam undang-undang IT ini, dia mengujar kebencian, yang provokatif, mengujar kebencian kepada masyarakat untuk melawan pemerintah. Pelaku diduga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Pelaku terancam hukuman 6 bulan pidana. Dari Banda Aceh, Taufan Mustafa, Ainus melaporkan. 2 orang tewas sementara 7 lainnya luka-luka akibat ledakan petasan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.